Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Widya Hermana sebagai Ketua dari Tim Pengabdian BIMA 2025 yang berjudul Peningkatan Kualitas Telur Puyuh sebagai penunjang produksi sumber protein dalam mendukung ketahanan pangan. Dilaksanakan di Desa Bojong, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Tim pengusul terdiri atas saya sendiri sebagai ketua dan Rudi Afnan dan Bapak Muhammad Iqbal sebagai anggota. Mitra sasaran adalah kelompok usaha Arkan Quail Farm yang berlokasi awal di Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Kemudian lokasi sekarang adalah di Desa Bojong, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Penerimaan manfaat berjumlah lebih dari 10 orang. Kendala yang diperoleh adalah kualitas pakan untuk produksi telur yang belum memadai, mutu pakan juga demikian, manajemen budidaya puyuh juga masih kurang, sehingga produktivitas telurnya masih rendah. Solusi yang ditawarkan adalah penambahan vitamin D dalam pakan, manajemen budidaya puyuh, perbaikan, dan analisis kelayakan usaha yang lebih terarah. Dana yang disetujui adalah sebesar Rp44.206.000. Berikut adalah beberapa pelatihan yang sudah dilaksanakan, meliputi pelatihan 1 tentang pengenalan manfaat vitamin D pada pakan puyuh untuk meningkatkan kualitas telur. Diselenggarakan dengan narasumber saya sendiri, Widya Hermana, pada 2 September 2025 di Kandang Puyuh Mitra. Pelatihan kedua tentang produktivitas puyuh petelur dengan narasumber Bapak Rudi Afnan pada 20 September 2025 di ATP IPB. Pelatihan ketiga dengan tema ekosistem bisnis puyuh dan potensi ekonomi dalam usaha berkelanjutan dengan narasumber Bapak Muhammad Iqbal Irfani pada 3 Oktober 2025 di ATP IPB. Pelaksanaan pemeliharaan dan uji fisik telur telah dilaksanakan selama 6 minggu, mulai 17 Agustus sampai 28 September 2025. Uji fisik pada telur sebanyak 4 kali pada minggu keempat sampai 6. Kegiatan yang dilakukan di kandang berupa pencampuran pakan, perlakuan dengan vitamin D, penimbangan bobot awal puyuh setiap ulangan, pencatatan recording telur puyuh setiap hari, pelaksanaan uji fisik telur berupa warna kerabang serta kekuatan kerabang. Peralatan yang digunakan pada uji fisik telur meliputi eggshell strength tester, egg yolk color fan, jangka sorong, dan alat untuk ketebalan kerabang. Hasil pemeliharaan dan uji fisik telur puyuh yang telah dilakukan pada pengujian lapangan dilakukan pada 750 ekor puyuh dengan 2 perlakuan pakan, yaitu ransum kontrol dan ransum dengan penambahan vitamin D3 sebesar 1,5 gram per kilo pakan yang diberikan pada 3 kelompok umur puyuh berumur 40 hari, 70 hari, dan 300 hari. Secara teknis, suplementasi vitamin D3 mampu meningkatkan quail day production sebesar 1,68%, produksi massa telur 0,09%, dan efisiensi pakan sebesar 0,21%. Dari segi skor warna kuning telur dan viskositas albumin, penambahan vitamin D menunjukkan skor warna yang meningkat dan albumin yang lebih kental. Sementara hasil pre-test dan post-test dari pelatihan yang telah dilaksanakan pada pelatihan 1 sebesar 12,63%, pelatihan kedua sebesar 17,02%, dan pelatihan ketiga sebesar 11,11%. Rata-rata peningkatannya adalah 13,59%. Telah pula dilakukan analisis di laboratorium terhadap pakan kontrol, pakan dengan campuran vitamin D3, telur puyuh dengan penambahan pakan vitamin D3. Keluaran yang telah dicapai adalah berupa draft jurnal di Jurnal Agrokreatif, implementasi hasil penelitian dosen FAPET IPB
yang mendampingi peternak Bogor dalam penambahan vitamin D pada pakan puyuh pada website Agromaritim IPB, poster akhir kegiatan yang sedang dalam pengajuan HKI, serta video YouTube di website Agromaritim IPB. Faktor penghambat yang ditemui adalah keterbatasan waktu pelatihan, sehingga perlu penyesuaian jadwal, modul yang belum tersusun sebelumnya, karena modulnya disusun saat mendekati pelatihan. Juga faktor pendukung adalah kerjasama bersama mitra yang mendukung penerapan inovasi, fasilitas yang memadai sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan, serta keterlibatan peserta yang menghadiri dan ikut serta dalam pelatihan. Solusi dan rencana kegiatan berikutnya adalah penelitian lanjutan oleh mahasiswa, analisis kelayakan usaha dengan penambahan vitamin D, serta penerapan inovasi. Berikut adalah foto-foto kegiatan yang meliputi fasilitasi penambahan puyuh sebanyak 750 ekor, pakan, obat-obatan, vaksin, dan sanitasi terhadap puyuh yang dipelihara. Kemudian saat pelatihan dilakukan oleh Bapak Rudi Abnan dan Ibu Widya. Selanjutnya, sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas pelatihan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.